Jelangkung dikenal luas dalam cerita horor dan kepercayaan masyarakat Jawa sebagai media ritual yang digunakan untuk memanggil arwah. Berbeda dengan hantu yang muncul sebagai sosok gaib mandiri, jelangkung lebih sering dipahami sebagai perantara, sebuah benda atau media yang dipercaya dapat menjadi penghubung antara manusia dan roh dari dunia lain. Karena fungsinya inilah, nama jelangkung selalu dikaitkan dengan praktik ritual dan permainan pemanggilan arwah. Dalam cerita yang beredar, jelangkung biasanya digambarkan sebagai boneka sederhana yang dibuat dari batok kelapa, kayu, atau benda-benda seadanya. Boneka ini kemudian dilengkapi dengan pakaian dan aksesoris tertentu, menyerupai wujud manusia secara kasar. Kesederhanaan bentuk jelangkung justru dianggap penting, karena ia tidak dimaksudkan sebagai representasi fisik yang sempurna, melainkan sebagai wadah sementara bagi roh yang dipanggil. Praktik jelangkung dikenal luas di berbagai daerah di Jawa dan sekitarnya, meskipun detail ritualnya bisa berbeda-beda. Dalam banyak cerita, ritual ini dilakukan oleh sekelompok orang, seringkali anak muda, yang berkumpul di tempat sepi atau dianggap memiliki energi tertentu. Ritual biasanya diawali dengan persiapan boneka, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan mantra atau kalimat pemanggilan yang telah diwariskan secara lisan. Mantra jelangkung yang paling dikenal di masyarakat sering disebut-sebut secara sederhana, namun tidak jarang diikuti dengan variasi lokal. Dalam kepercayaan setempat, mantra ini berfungsi sebagai undangan bagi roh untuk datang dan menumpang pada media yang telah disiapkan. Setelah ritual dimulai, jelangkung dipercaya dapat bergerak, menulis, atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Asal-usul kepercayaan tentang jelangkung tidak memiliki satu versi yang benar-benar pasti. Sebagian cerita menyebut bahwa praktik ini telah ada sejak lama dan berkaitan dengan tradisi spiritual kuno. Versi lain menyebutkan bahwa jelangkung berkembang sebagai bentuk permainan mistis yang kemudian dipercaya memiliki dampak nyata. Terlepas dari perbedaan versi tersebut, jelangkung selalu diposisikan sebagai praktik yang berisiko dan tidak dianjurkan dilakukan sembarangan. Dalam cerita-cerita yang beredar, tidak semua ritual jelangkung berakhir dengan pengalaman yang sama. Ada kisah yang menyebut ritual berjalan tanpa kejadian berarti, sementara kisah lain menceritakan pengalaman menakutkan yang membekas lama. Beberapa orang mengaku merasakan perubahan suasana mendadak, udara menjadi berat, atau muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan secara rasional. Salah satu aspek yang paling sering ditekankan dalam cerita tentang jelangkung adalah bahaya jika ritual tidak ditutup dengan benar. Dalam kepercayaan masyarakat, setelah roh dipanggil dan berinteraksi, ia harus dipulangkan kembali melalui ritual penutup. Jika tahap ini diabaikan atau dilakukan dengan keliru, roh tersebut dipercaya dapat menetap, mengganggu peserta ritual, atau mengikuti mereka ke kehidupan sehari-hari. Gangguan yang dikaitkan dengan ritual jelangkung sering digambarkan bersifat psikologis maupun fisik. Dalam beberapa kisah, peserta ritual mengaku mengalami mimpi buruk berulang, perasaan diawasi, atau ketakutan tanpa sebab jelas. Ada pula cerita tentang gangguan yang lebih nyata, seperti benda berpindah tempat atau suara-suara aneh yang muncul setelah ritual dilakukan. Jelangkung juga sering dikaitkan dengan larangan dan peringatan dari orang tua kepada anak-anak. Dalam banyak keluarga, praktik ini dianggap berbahaya dan tabu. Cerita tentang jelangkung digunakan sebagai pengingat agar tidak bermain-main dengan hal yang tidak dipahami sepenuhnya. Dalam konteks ini, jelangkung berfungsi sebagai simbol batas antara rasa ingin tahu dan risiko yang menyertainya. Seiring waktu, cerita tentang jelangkung mengalami perubahan dan adaptasi. Di era modern, praktik ini sering dibahas sebagai bagian dari budaya populer, film, atau cerita horor. Namun meskipun dibungkus dalam bentuk hiburan, kepercayaan tentang bahayanya tetap bertahan di sebagian masyarakat. Nama jelangkung masih disebut dengan nada hati-hati, terutama ketika dibicarakan pada malam hari atau di tempat sepi. Dalam konteks ensiklopedia horor, jelangkung menempati posisi yang unik. Ia bukan hantu dengan kisah asal-usul tragis,
melainkan sebuah praktik yang membuka kemungkinan pertemuan dengan berbagai entitas. Karena itu, jelangkung sering dipahami sebagai gerbang, bukan tujuan akhir. Apa yang datang melalui gerbang tersebut dipercaya berada di luar kendali manusia. Keberadaan jelangkung berada di persimpangan antara tradisi spiritual, cerita rakyat, dan pengalaman personal. Tidak ada bukti yang dapat memastikan kebenaran klaim tentang ritual ini, namun cerita-cerita tentangnya terus hidup karena diwariskan dan diceritakan ulang. Kisah-kisah tersebut membentuk citra jelangkung sebagai praktik yang sebaiknya tidak dilakukan tanpa pengetahuan dan kesiapan. Pada akhirnya, jelangkung tidak hanya dikenal sebagai boneka atau permainan pemanggilan arwah, tetapi sebagai simbol dari rasa ingin tahu manusia terhadap hal-hal yang tersembunyi. Ia mewakili dorongan untuk menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib, sekaligus peringatan tentang konsekuensi dari tindakan tersebut. Selama cerita tentang ritual, pemanggilan arwah, dan pengalaman mistis masih beredar, nama jelangkung akan terus tercatat dalam ensiklopedia horor Nusantara.